Guys, jadi banyak pertanyaan juga di TikTok. CC motornya berapa sih? Bang, CC motornya berapa sih pokoknya? Guys, welcome back to my YouTube channel sama Arbiansa. Nah, di video kali ini saya mau coba review motor saya sendiri. Nah, oke guys, jadi banyak pertanyaan juga di TikTok. CC motornya berapa sih? Bang, CC motornya berapa sih pokoknya? Pakai piston berapa sih? Outfit dalamannya itu gimana sih? Nah, kita mau jelasin sekarang. Kebetulan si Coki lagi photoshoot nih sama siapa ini? Asik, Aelang asik. Punya Instagram? Punya dong. Apa Instagramnya? _elang_. Asik, mantap, kita cantumin. Jadi si Coki itu lagi photoshoot sama sekalian bikin opening ya. Kita bikin opening karena warna baru, spek baru, semuanya baru. Kita bikin opening baru. Asik, mantap. Bukannya glamor apa gimana, tapi kita itu meningkatkan kualitas kecitraan kita buat biar penonton itu gak jenuh lihat opening yang dulu kan cuma tut logo YouTube saya. Sekarang kita bakal sedikit video estetik biar lebih maju gitu ke depannya. Asik, mantap. Oke, mungkin kita kembali lagi ke pembahasan yang utama. Kita bakal review Coki sekarang karena banyak yang nanya spek dan kemarin juga udah direview guys sama Adam Hilman. Asik. Pokoknya pantengin terus, ada saya di channelnya Adam Hilman. Nah, kita bakal bahas dulu nih. Coki udah ada di depan saya. Nah, coy, ini Coki. Alhamdulillah udah tampak seperti ini. Cakep ya, lumayan lah. Kita mungkin lanjut aja ke reviewnya ya. Nih, buat tampak atas ini ada master rem saya pakai standar motor bawaan ori Honda, dan di sini juga udah dibaluti sama hand grip. Hand grip ini saya pakai original KJ guys, dari Kawasaki. Buat bandul saya masih pakai standar, terus saya bakal ganti juga. Buat gas spontan di sini masih pakai standar, tapi saya cabut yang satu kabel, jadi di satu kabelin guys. Nah, gitu. Buat handle-nya juga ini masih standar. Di sini ada spion guys. Spion ini masih pakai yang dulu. Saya pakai spion Click Eye yang Thailand, tapi ala-ala. Terus di bagian batok saya menggunakan warna hitam. Ini bawaan original motor, saya beli pisah karena yang dulu saya pernah pakai lokal terus patah. Terus di visor, ini visor masih pakai standar. Saya repaint ulang lagi menjadi hitam dop. Terus dibaluti stiker. Saya di sini ada stiker Osama Arbiansa sama channel YouTube Adam Hilman. Asik, mantap ya. Terus di bagian pengereman belakang, handle-nya saya menggunakan aftermarket, ini dari original Mio 5TL. Yang kiri juga sama, hand gripnya ini menggunakan ori KJ. Bandulnya juga masih standar. Oke, seperti itu. Dan di sini juga ada bracket spion guys, karena yang orinya itu saya papas, saya ganti pakai aftermarket yang variasi warna biru. Beralih ke belakang, di sini saya menggunakan saklar standar, masih standar, cuma yang buat lampu ini saya pakai yang 3 mode, bisa dimatiin lampunya. Terus ini juga masih standar ke depan. Di sini saya menggunakan dasi standar tapi udah dipapas sih dudukan plat nomornya, dibaluti sama stiker TWT Racing 123, ditambah lagi sama stiker Power S1M. Oke. Nah, ini. Dan kita bahas ke body. Mungkin ini body warna Honda Jazz atau Brio terbaru ya guys. Warnanya hijau tapi gak kena. Terus mau kuning juga gak nyampe. Dan buat lem sen, saya menggunakan standar tapi udah di smoke. Smoke merah tapi di luar. Smoke-nya di luar. Kanan kiri sama. Buat lampu saya menggunakan standar. Lemnya juga masih standar. Terus di bagian spakbor saya menggunakan warna hitam biar sama-sama batok dan warna yang sangat mencolok. Terus beralih ke bawahan. Di sini pelak saya masih pakai standar, udah di remover, terus belum saya cat juga.
Terus di bottom ini menggunakan standar tapi udah saya powder coating, banyak yang lecetnya juga. Ntar bakal saya ganti. Di bagian ban saya menggunakan ban IRC Pasti Pro ring 14 berdiameter ukuran lebarnya 90/80. Ini grass baru. Nah, dan terus di bagian kirinya ini saya menggunakan disk Scarlett ukuran 260. Dibaluti sama briketnya juga sama dari Scarlett, ditambah ada sedikit pemanis Probol. Terus pala babi saya menggunakan standar, serang rem juga saya standar. Mungkin segitu buat tampak depan, saya belum merubah lagi. Ntar kita bakal restorasi coki sampai head on. Asik, head on. Mau kemana sih kawan? Oke, mungkin ini bagian depan. Terus beralih ke bagian belakang. Di sini dashboard saya masih menggunakan yang dulu. Ini juga ada coakan bekas stabilizer. Terus di bagian bawahnya juga saya menggunakan standar. Dan mungkin kita beralih ke sini. Ini saya menggunakan oil cooler dari radiator GSX udah dirubah lagi menjadi oil cooler. Ditambah lagi di sini ada kleman atau kelipan kupu-kupu yang warna merah. Terus sini juga sama kupu-kupu warna merah, dan buat ininya ada nepalnya udah beres juga. Dan ini buat radiatornya ya guys. Terus buat selang, ini selang mobil, briketnya juga ini custom. Yang atas doang belum diberes. Dan buat ke belakang mungkin tampak sarung jok masih menggunakan standar, behel juga saya pasang. Dan buat koper belakang kita sama koper dada, udah warna terbaru dari Honda Jazz sama Honda Brio. Terus di bagian belakang headlamp saya smoke warna merah sama kayak yang depan. Tuh. Plat nomor juga belakang saya pasang. Buat spakbor masih yang dulu, belum saya ganti, ntar kedepannya kita ganti. Terus di sebelah belakang pelek ini masih sama menggunakan pelek standar, udah saya paint remover juga, belum saya cat. Di ban juga sama dibaluti sama IRC Pasti Pro ukuran 90/80. Dan kita bahas buat knalpot tampak kanan. Knalpot ini menggunakan knalpot CLD C7 inlet 50 yang terbaru 2021. Lupa lagi saya. Pokoknya ini sama guys, seperti ini. CLD C7 ini yang inlet besar ya ke bawah. Seperti itu. Briketnya juga saya udah rubah, nggak saya lurusin tapi saya bengkokin. Ditambah lagi ini di sini ada selang mesin buat hawa ke si tabung hawa, ntar saya bakal pasang tabung hawa. Terus di bagian post step ini saya masih menggunakan step Aprilia. Terus dibaluti sama tojosannya Probol yang chrome. Terus di sini koper kipas saya masih pasang. Terus di bagian sebelah kiri, kita bahas sebelah kiri. Di bagian suspensi saya menggunakan KTC Racing New yang warna yellow, ini tanpa klik, non tabung tanpa klik. Terus filter juga, box filter saya pasang. Di bagian blok CVT saya udah powder coating. Di bagian engkolan atau selahan ini saya menggunakan ori di chrome. Terus di bagian paha rem saya menggunakan standar, baut-baut juga standar, belum ada yang head-onnya. Terus di bagian standar, ini standar saya menggunakan NTH ukuran 17 yang chrome. Nah, seperti itu guys, lebih detailnya. Mungkin kita bahas ke mana lagi guys? Ke dalam. Di dalam ada yang istimewa juga. Di dalam ada yang istimewa tapi bukan pamer ya guys, ini cuma menunjukkan. Nah, buat dalaman seperti ini. Ini buat TB saya menggunakan TB CB 150R yang intake-nya juga masih bawaan. Terus di sini ada idle atau air scoop dari Porsche 1M buat CB 150R. Jadi ini tuh buat si lamsam, biar ada lamsam. Kalau misalkan masih pakai soket bawaannya itu pasti ngaco. Terus di bagian rumah injektor saya menggunakan aftermarket dari motor Versa. Terus di bagian soketnya juga saya masih standar. Terus di sini ada
Sensor TPS saya masih menggunakan TB150R, ditambah lagi soketnya PNP buat beat. Dan ini yang mencolok, ini pelosat saya menggunakan dari Almu yang buat CB150R. Ditambah lagi ini dudukan gas, saya menggunakan standar beat. Ditambah lagi mungkin buat injektor saya menggunakan Vario 125 cc yang new terbaru. Terus di bagian ECU saya menggunakan Juken 5 yang racing turbo guys. Terus di bagian apa lagi ya, mungkin ini udah ECU sama T-boxnya. Ntar estimasi harga saya sebutin juga ya di akhir. Dan buat spek mesin, kita bahas spek mesinnya dari sini aja ya. Nih. Nah, segini aja. Buat spek mesin ini dari head dulu ya. Head saya menggunakan standar tapi udah rubah sudut. Klep juga udah saya besarin. Itu 2428 dari Moto1. Terus buat per klep saya menggunakan Japan AHRS yang apa ya namanya ya, khusus buat speknya, sesuai dengan spek. Terus buat pelatuk saya menggunakan standar tapi ada yang di custom. Terus di bagian Boss klep atau sitting klep saya menggunakan standar bawaan, nggak all bronze. Terus buat piston saya menggunakan ukuran 57 dari PIM. Di bagian head boring juga saya udah perbos, sama crankcase juga saya coak. Terus di bagian cam set saya menggunakan standar custom by TWT Racing. Terus di bagian apa lagi ya? Oh iya, Sintrix saya geser menggunakan KTC Racing. Terus di bagian apa? Si rantai ketang saya menggunakan standar, belum saya rubah. Terus di bagian apa lagi ya? Rangka saya menggunakan standar. Di bagian apalagi custom head itu saya udah betap, sama searnya juga udah saya coak sesuai dengan ukuran betapnya. Di bagian apalagi, mungkin kita bahas kirian ya. Kirian saya roller menggunakan 57 dan ditambah juga rumah roller udah bubut, kemiringan derajat juga udah saya rubah jadi 13,5. Terus tambah lagi ring slip Mio 1. Bubutan itu kanan kiri ya guys, jadi rumah roller sama lawannya udah. Terus di bagian belakang saya menggunakan versi PTV CX, saya bakal ganti lagi. Buat puli belakang masih standar. Terus di bagian kampas ganda saya per kampas ganda saya menggunakan KTC Racing 1500 rpm. Terus di bagian kampas gandanya saya menggunakan XCD original Scoopy. Mungkin si mangkok belakang saya udah bolong-bolongin tapi masih dikit, belum banyak. Mungkin seperti itu review motor saya sendiri. My name is Coki, asik. Nah ini buat kalian yang penasaran buat suaranya, saya coba nyalain dulu guys, tapi gak nyalanya gak geber-geber soalnya ini di terminal tuh. Takutnya ada yang gimana gitu. Kita coba nyalain bentar. Nah, bentar, susah. Buat suara guys. Barusan udah kita nyalain ya guys buat suara seperti itu. Mungkin sampai sini dulu buat review Beat ESP 140 cc, mungkin 57 145 cc langkah standar.
tune up mungkin 140 tune up BTSP. My name is Coki. Asik. Mungkin sampai sini dulu videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe juga channel YouTube sama Arbiansa. Jangan lupa juga follow Instagram saya karena mungkin ada video yang gak saya upload di YouTube. Saya upload di Instagram, oke? See you next video. Bye bye.